Hola hola. Ya, ini video lanjutan ya bro saya buat. Jadi pada video sebelumnya kan saya pernah bikin ulasan ya. Artinya ini pandangan pribadi saya sebagai pengguna drone. Memang saya masih pemula ya, belum so expert kayak yang lain. Cuma baru sekitar 2 tahun ini memang main drone dan baru punya DJI Mini 2 sama DJI Mavic Air 2. Jadi pada video sebelumnya saya pernah coba bikin komparasi secara pribadi dan pengetahuan saya yang masih dangkal ini, Mini 3 Pro dibanding dengan DJI Mavic Air 2. Nah, seperti pada video awal ini ya, yang tertampil di layar ini memang kecanggihan DJI Mini 3 Pro ini cukup menggemparkan para penikmat drone ya. Salah satunya saya juga. Memang awalnya saya sangat menunggu-nunggu produk ini ya, kelebihannya apa, sehingga saya pengen banget harus beli karena saya sebelumnya ini punya DJI Mavic Air 2 ya. Nah, setelah beberapa pertimbangan yang saya review berbulan-bulan, akhirnya sampai sekarang saya masih belum memutuskan untuk beli Mini 3 Pro ini karena saya masih bagian dari kaum mending-mending bro ya. Artinya dengan uang 14 juta atau 12 juta tipe standar atau tipe RC itu kan juga lumayan buat saya ya, yang kaum mending-mending dengan budget yang pas-pasan ini. Beda mungkin bagi kalian yang memang levelnya sudah kolektor sultan dengan budget 12-14 jutaan itu kan gampang. Nah, itu silahkan aja sih. Ini mungkin bagi teman-teman yang masih di level seperti saya, kaum mending dengan budget yang sama setara DJI Mavic Air 2, apakah lebih cocok pilih Mini 3 Pro atau pilih DJI Mavic Air 2 karena harganya setara ya. Dan saya sampai saat ini masih kekeh menentukan pilihan untuk menggunakan di DJI Mavic Air 2 ini karena menurut saya beberapa kelebihan Mini 3 Pro ini menurut saya nggak terlalu signifikan ya dibanding dengan DJI Mavic Air 2 yang harganya relatif sama. Sebetulnya memang secara di atas kertas dan spesifikasi itu Mini 3 Pro jauh unggul lah dibanding Mavic Air 2 karena memang dia Mini 3 Pro relatif produk baru, jadi otomatis dia harus ada improvement beberapa hal dibanding kakak-kakaknya sebelumnya ya, artinya supaya lebih menarik ke customer. Nah, pada video ini mungkin saya sedikit sharing. Menurut saya sih kelebihan Mini 3 Pro dibanding Mavic Air 2 itu kelebihannya semua masih bisa disiasati bro ya, dari hasil finishing atau editing. Yang sangat menonjol itu kan Mini 3 Pro sudah bisa kameranya vertikal ya, artinya hasil footage-nya itu bisa langsung hasil skala 9:16, sedangkan standarnya kan kalau Mavic Air 2 nggak bisa ya, hasilnya otomatis normal 16:9 ya, atau horizontal. Nah, kalau cuman hanya kelebihan itu, sebetulnya di proses editing atau finishingnya Mavic Air 2 footage-nya itu bisa kalian buat skala dengan hasil 9:16 seperti hasilnya kamera vertikal Mini 3 Pro. Terus nanti saya di video ini akan saya tunjukkan gimana caranya Mavic Air 2 hasil footage-nya yang original skalanya 16:9 itu bisa dibuat 9:16, yaitu hanya proses editing yang sangat sederhana ya, pemula juga semuanya pasti bisa karena saya juga masih pemula juga ya. Terus Mini 3 Pro apasnya udah versi 4.0, Mavic Air 2 juga sama bro ya, setahu saya memang apasnya juga sama ya 4.0 ya. Apas itu kan Advanced Pilot Assisting System ya, jadi softwarenya atau sistem untuk membantu pilot ya, dari sisi keselamatan ataupun sensor itu juga hampir sama ya. Menu-menu lain kayaknya sama ya, tapi pertimbangan saya yang paling signifikan kenapa tetap kekeh di Mavic Air 2 itu karena bobot bro. Bobot itu sangat penting menurut saya. Sampai saat ini tuh saya masih punya 2 drone ya, yang DJI Mini 2 juga saya pakai juga. Artinya dengan bobot yang sama setara Mini 3 Pro, aduh itu bener-bener liar bro kalau kita terbangin di laut lepas ataupun di pantai atau di gunung-gunung. Itu bener-bener saya real sendiri ngalamin, itu drone saat terbang tidak kita kontrol dari stick remote-nya, itu dia aja sering geser-geser sendiri sesuai dengan arah angin. Artinya
bobot ini sangat signifikan bagi pertimbangan saya pribadi. Ini pribadi ya, balik lagi ya, silahkan kalau kalian mungkin punya pendapat lain ya monggo gitu. Jadi menurut saran saya bagi teman-teman yang dengan budget yang sama setara Mavic Air 2 mau milih Mini 3 Pro, coba dipikir ulang gitu. Dengan bobot yang terlalu ringan itu, jujur saya yakin kalau kalian gunakan terbang seperti ini di area-area bebas, bukit, laut, dan mana gunung, itu akan agak sedikit PR ya. Dari sisi keselamatan, drone-nya itu gampang mudah tergeser oleh arah angin ya. Memang disebutkan beberapa reviewer atau penikmat drone itu motornya Mini 3 Pro ini sudah di-upgrade lebih besar daripada DJI Mini 2. Dia lebih tahan angin di level 5. Oke. Itu kan masih balik lagi di atas kertas bro. Realnya itu bobot sangat signifikan menentukan kestabilan drone bro. Karena benda ini, drone itu terbang ya, bukan statik atau diam seperti mobil-mobilan gitu. Barang terbang itu bobot beberapa gram selisih aja itu sangat pengaruh sekali bro. Kalau motor itu kan hanya membantu kestabilan dari sisi mekanikalnya, tapi kalau bobotnya lebih kuat ya, artinya lebih berat dikit seperti Mavic Air 2 dengan bobot 570 gram itu lebih pede. Saya sudah gunakan Mavic Air 2 ini kurang lebih 4 bulan terakhir. Kalau Mini 2 saya gunakan sudah setahun. Nah itu saya alasannya juga waktu itu beli Mavic Air 2 karena saya kurang puas menggunakan tipe yang mini-mini itu. Ketahanan angin realnya saat terbang dengan ketinggian 110-an di atas laut, di atas gunung itu bener-bener agak worry bro ya, agak mengkhawatirkan ya, karena itu drone-nya lebih mudah tergeser atau terbawa angin ya secara perlahan. Saya hampir beberapa kali juga saat take off sama landing juga agak near miss juga ya, hampir juga drone saya baik itu crash ataupun tidak terkontrol, dan alhamdulillah sih selamat ya. Makanya saya tetap pilih Mavic Air 2 dan akhirnya beli Mavic Air 2 dengan bobot dia yang lebih berat 570 gram ya totalnya. Itu sangat pede sekali untuk terbang di gunung dan di laut. Nah Mini 3 Pro ini kan dengan segala kecanggihannya tetap aja beratnya dia kan sekitar 249 gram bro ya. Artinya itulah, silahkan kalian pertimbangkan sendiri. Kalau memang tertarik dengan Mini 3 Pro silahkan. Dengan budget setara Mavic Air 2, secara pribadi saya masih berpendapat Mavic Air 2 lebih tepat untuk dibeli karena bisa kita gunakan untuk segala medan ya. Nah itu sih pertimbangan saya, karena kelebihan Mini 3 Pro lainnya itu hampir setara ya, karena dibanding Mavic Air 2, karena kelebihan yang menonjol cuma hanya kameranya bisa vertikal aja. Tapi kamera vertikal itu kan hasil footage-nya juga bisa kita siasati saat finishing atau proses editing. Nah seperti apa proses editingnya atau finishingnya itu sangat mudah sekali bro ya. Simak di video berikut ini, langsung saya praktekkan di aplikasi VN yang biasa saya gunakan. Let's go. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya, sedikit diskusi juga karena saya juga sebagai pemula nih ya, saling berbagi. Semoga ada hal positif atau ada hal baik yang bisa kita ambil dari sharing ini ya. Nah ini buat kalian mungkin yang masih ada apa ya, kayak semacam pertimbangan ya untuk ngambil Mini 3, sedangkan kalian itu pengen bandingin dengan Mavic Air 2 lah ya contohnya, karena harganya yang setara ya. Ini kita patokan utama yang kita bahas itu dari sisi harga ya. Kalau ke Mini 2 kan otomatis harganya beda ya, jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple. Kita coba lebih spesifik ini dari sisi harga aja. Dengan 12 atau 14 jutaan ini kita bandingkan dengan Mavic Air 2 juga ya. Nah untuk kekurangan dari Mavic Air 2 dibanding 3 Pro itu kan banyak yang komen, dan spesifikasinya sudah jelas sekali ditulis dari DJI bahwa Mini 3 Pro ini bisa vertikal ya hasil kameranya. Tapi sebetulnya kalau dari sisi user DJI Mavic Air 2 ini sedikit lebih kreatif, itu juga hasilnya kita bisa buat sama ya seperti hasil kamera vertikalnya Mini 3 Pro. Nah ini contohnya footage saya dengan
kamera standarnya Mavic Air 2 ya. Memang Mavic Air 2 belum diberikan teknologi untuk bisa kamera vertikal. Jadi skalanya masih relatif normal di 16:11. Nah, tapi kita juga bisa kok kalau pengen buat hasilnya vertikal seperti Mini 3 Pro. Memang tidak bisa kita shoot secara real langsung, tapi kita harus butuh sedikit editing saat finishing videonya. Nah, ini saya sedikit praktekkan di aplikasi yang sering saya pakai ya. Saya edit video di YouTube itu cuma pakai VN aja ya dari HP, karena memang males buka laptop dan nggak bisa banyak ngeluangin waktu di laptop. Jadi saya di HP aja, jadi kapan bisa saya edit. Nah, untuk sedikit mensiasati supaya Mavic Air 2 kita bisa mendapatkan hasil ya setidaknya mirip ya dari sisi skala, itu bisa kita rubah saat finishing atau editing video sebelum kalian rilis atau kalian publish di YouTube, Instastory, Reel ataupun TikTok. Nah, vertikalnya Mini 3 Pro itu skalanya kalau nggak salah 9:16 ya. Jadi dari standarnya skala 16:9 hasil di Mavic Air 2 itu tinggal kita klik 9:16 gini aja, bro. Itu juga hasilnya udah cukup bagus sesuai dengan hasilnya Mini 3 Pro. Nah, ini buat kalian mungkin yang masih ada pertimbangan nih, dengan budget 12 sampai 14 jutaan itu ambil Mini 3 Pro atau Mavic Air 2 ya. Kenapa saya tetap pribadi nih, jadi nggak perlu disangkal ke yang lain ya. Kalau yang lain milih 3 Pro silahkan. Kalau saya alasan pribadi, saya tetap akan memilih Mavic Air 2 dengan pertimbangan bobot dia itu lebih mumpuni lah di area-area ekstrim laut dan udara. Bobot 570 gram di Mavic Air 2 dibanding Mini 3 Pro yang hanya 249 gram, itu juga sangat pengaruh real di udara luar atau angin di saat pegunungan atau laut seperti ini. Nah, sebetulnya kelebihan dari Mini 3 Pro itu semuanya bisa ditriki oleh si user Mavic Air 2 saat kita finishing video seperti ini. Dari skala normalnya Mavic Air 2 16:9, tinggal kita rubah saat editing di 9:16 seperti ini kalau menggunakan aplikasi VN, dan hasilnya juga bisa langsung kita nikmati ya seperti kamera vertikal kayak gini nih, bro. Nah, ini hasilnya. Ini saya memang bukan menggunakan active track, saya manual tracking. Jadi memang objek kapalnya itu agak-agak meleset dari frame saya ya. Kecuali kalau active track kita bisa lock di tengah, itu juga hasilnya akan otomatis lebih fokus ya. Nah, ini aja sebetulnya sih yang mungkin teman-teman silahkan buat pertimbangan dari kelebihan Mavic Air 2 sama Mini 3 Pro itu apa. Kalau dari sisi hasil kamera vertikal memang Mavic Air 2 tidak bisa langsung real ya, kameranya di vertikalin gitu ke atas itu tidak bisa, tapi hasil footage-nya bisa dibuat. Artinya kalau kalian pakai Mini 3 Pro pun sebetulnya kan juga pasti melalui proses editing ya. Saat habis ngedrone itu juga hasilnya akan kalian masukkan ke aplikasi atau software editing, kalian insert lagu atau di color grading lagi. Nah, sebetulnya Mavic Air 2 juga kalau mau dibuat vertikal seperti ini dengan skala 9:16 juga sangat bisa banget, bro ya. Nah, silahkan, ini hanya masukan pribadi dari saya. Kenapa tetap saya secara pribadi lebih tepat untuk pilih Mavic Air 2 karena dengan harga yang setara. Saya pertimbangan dari sisi desain dan bobot ya, dari Mini 3 Pro itu memang terlalu ringan, dan saya juga punya dua drone Mini 2 juga ada, itu beratnya sama 249 gram. Itu pengalaman saya agak liar saat di udara atau di angin lepas laut ataupun gunung seperti ini, karena memang kelebihan Mini 3 Pro banyak lah ya dibanding Mavic Air 2, tapi dengan pertimbangan harga yang hampir sama. Kalau cuman pertimbangan kalian pengen dapat hasil footage dengan cara vertikal, inilah trik yang mungkin bisa saya sedikit share ya. Oke, mungkin itu aja. Silahkan bagi kalian mungkin
Yang setuju atau tidak setuju juga silahkan aja, namanya sharing berbagi itu kan nggak harus berharap semua orang sepakat ya, ini hanya pendapat saja. Dan hasil originalnya saksikan berikutnya.